Alfred, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Selam- Selamat pagi, kabarnya baik setelah libur lumayan panjang ya Iya di benar, pekan lalu. benar sekali. Nah, libur panjang telah usai ya Pak Alfred. Apakah IHSG pada hari ini akan kebanjiran modal? Ya, kalau dari sisi kebanjiran memang IHSG punya sentimen positif yang cukup kuat ya. Karena kalau kita lihat sepanjang libur bursa kita, bursa-bursa global relatif memang mengalami penguatan. Jadi kalau kita lihat dari Rabu sampai Jumat kemarin, bursa global baik itu Amerika, Asia, Eropa mengalami penguatan secara akumulasi. Tidak hanya bursa saham, kita juga melihat sejumlah komoditi ya seperti komoditi energi dan juga logam juga bisa dikatakan juga mengalami penguatan, khususnya tadi bicara masalah komoditi energi, coal dan juga CPO. Hanya emas yang kita lihat mengalami koreksi. Jadi kalau kita lihat akumulasi informasi positif ini atau yang kita katakan tadi sentimen positif ini akan menjadi modal untuk perdagangan IHSG atau pembukaan IHSG di awal pekan ini atau di awal semester kedua. Jadi sentimennya bisa dibilang cukup positif untuk pembukaan di awal semester kedua untuk perdagangan IHSG. Baik, sektor komoditi di pasar global ini sepertinya terlihat cukup menggodakan ya Pak Alfred. Dan pasar tentunya juga akan mencermati data inflasi yang akan rilis pada siang ini. Apakah rilis data inflasi ini akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini dan apakah rilis data inflasi bisa menjadi salah satu penopang kenaikan bagi IHSG hingga beberapa waktu mendatang? Ya, kalau dari sisi inflasi kita lihat mungkin pasar tidak begitu terlalu antusias ya. Artinya kita lihat mungkin nanti dampak rilis inflasi kita untuk periode Juni mungkin tidak akan terlalu berdampak banyak. Karena kalau kita lihat di perdagangan pekan ini, bahkan di bulan ini memang tadi isu utamanya masih nanti kepada rapat The Fed di akhir bulan ini ya, yang secara proyeksi atau konsensus pasar akan menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Nanti kita juga akan menunggu pekan depan nanti ada data inflasi Amerika karena kalau kita lihat kan memang relasi antara kebijakan suku bunga The Fed terhadap kondisi inflasinya relatif cukup kuat sehingga nanti data inflasi di pekan depan juga akan banyak berpengaruh. Jadi kalau menjawab pertanyaan Maggie tadi terkait dengan pengumuman inflasi hari ini mungkin dampaknya tidak akan terlalu cukup besar karena kalau kita lihat juga keputusan Bank Indonesia di rapat RDG lalu yang mempertahankan suku bunganya juga memberikan signal bahwa memang dari sisi inflasi kita relatif masih cukup terkendali sehingga tidak diperlukan faktor kebijakan suku bunga seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika dan juga Eropa dalam meredam atau menurunkan inflasinya secara signifikan. Baik, inflasi Indonesia melihat dari datanya ini cukup terkendali. Bagaimana Anda melihat insight ataupun kinerja ekonomi Indonesia melihat dari data-data inflasi ini? Ya, kalau dari sisi kinerja ekonomi kita lihat relatif masih cukup baik dalam artian kalau kita lihat kondisi di tengah turbulensi ekonomi global yang cukup kuat, penurunan harga komoditi yang juga cukup signifikan sampai di semester pertama tahun ini kita melihat bahwa ekonomi kita masih cukup kuat sehingga dalam kondisi inflasi yang relatif cukup stabil ya meskipun tadi kita kategorikan mengalami kenaikan tapi cukup wajar ketika inflasi global juga mengalami kenaikan dalam kondisi inflasi saat ini yang cukup terkendali kita lihat bahwa ruang kenaikan atau demand yang dihasilkan atau nanti konsumsi masyarakat relatif belum terganggu sehingga kalau kita lihat bahwa porsi konsumsi masyarakat kita kan cukup kuat terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kita ya sehingga nanti untuk kuartal kedua untuk pertumbuhan ekonomi kita juga masih cukup solid masih di kisaran 5%. Jadi angka 5% itu juga relatif cukup baik. Jadi kalau melihat kontribusi inflasi kita memang melihat bahwa meskipun dari angkanya 5%, tapi kita melihat bahwa relatif cukup stabil dalam 3 bulan terakhir. Memang ada sedikit lonjakan tipis itu juga karena faktor hari raya Lebaran ya yang terjadi di April Mei kemarin. Tapi dengan kondisi yang stabil itu kita melihat bahwa belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat sehingga kita masih cukup optimis bahwa konsumsi masyarakat masih bisa tumbuh di kuartal kedua 2023 ini. Baik, sepertinya sentimen global lebih berdampak kepada IHSG dan apakah nada hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menurunkan inflasi Amerika Serikat lebih cepat masih akan menjadi faktor yang dicermati bagi para pelaku pasar? Ya, tadi yang kita katakan ini masih menjadi isu utama bagi pasar saham kita, khususnya juga pasar saham secara global. Karena kalau kita lihat di
meeting sebelumnya memang ada potensi dua kali lagi kenaikan, dan kalau kita lihat selisih antara suku bunga The Fed saat ini dengan kondisi inflasi di Amerika juga relatif sudah semakin melebar. Ini hasil yang cukup bagus, artinya bahwa kenaikan suku bunga selama ini cukup efektif. Tujuannya memang tercapai untuk bicara mengendalikan inflasi. Tinggal nanti seberapa cepat inflasi Amerika sesuai dengan target yang ditargetkan ya di kisaran 2%. Jadi kalau kita lihat penurunan kemarin juga cukup signifikan, 90 basis point, dan berharap nanti bahwa dalam 1-2 bulan terakhir ini bisa lebih cepat lagi untuk berada di bawah 3%. Jadi kita melihat bahwa kenaikan The Fed, ekspektasi kenaikan The Fed di akhir bulan nanti sebesar 25 basis point, kita melihat bahwa tekanan negatifnya tidak akan terlalu besar, karena kita tahu atau pasar juga tahu sepertinya ini sudah akan cukup efektif untuk mengendalikan inflasi, karena begitu inflasi terkendali bahwa kenaikan suku bunga akan terhenti, yang dilanjutkan dengan fase penurunan suku bunga, dan ini yang akan menjadi ruang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya tadi Indonesia yang tahun ini sudah cukup baik. Jadi dengan kondisi nanti di semester kedua diekspektasikan akan dimulai penurunan suku bunga, ini akan menjadi ruang yang cukup bagus, khususnya tadi pasar saham kita, karena bicara masalah capital inflow yang kemungkinan akan jauh lebih besar lagi. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Bagaimana dengan kinerja nilai tukar rupiah kita, Pak Alfred? Ya, kalau kita lihat dengan kondisi kenaikan suku bunga The Fed dalam beberapa bulan terakhir, kita memang melihat bahwa kondisi rupiah saat ini memang tadi sudah berada di 15.000 ya, sempat menyentuh di 14.900, 14.800, tapi sekarang sudah berada di 15.000. Tapi sampai sejauh ini kita lihat masih cukup oke ya, karena kalau kita lihat memang dampak kenaikan suku bunga dan ekspektasi masih berlanjutnya kenaikan suku bunga tentu akan banyak menekan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang termasuk kita. Jadi tapi dengan level 15.000 kita melihat bahwa volatilitasnya masih sangat baik. Jadi meskipun kita memang terdepresiasi tipis, tapi dari sisi volatilitasnya cukup baik ya. Tapi kan karena memang yang dibutuhkan itu adalah stabilisasi. Jadi relatif cukup stabil angka rupiah. Jadi meskipun mengalami depresiasi, tapi kita nilai dari sisi stabilitasnya masih sangat terjaga dan cukup kondusif, sehingga tidak akan banyak berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi kita, terkhusus tadi untuk pelaku-pelaku ekonomi yang punya exposure ekspor ya, ekspor dan impor. Baik, Rp15.000 per dolar Amerika Serikat ini cukup stabil. Dan dari The Fed kita beralih ke Tiongkok. Tiongkok NBS Manufacturing PMI naik ke 49 di Juni 2023 dari 48,8 di Mei 2023. Ini relatif sejalan dengan perkiraan pasar. Apakah akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada hari ini? Ya, tentu akan mempengaruhi ya, apalagi nanti bahwa akan ada rilis untuk pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal kedua, dan secara konsensus juga kita melihat bahwa proyeksinya mengalami kenaikan yang juga cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi. Tentu Indonesia yang cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi Tiongkok. Jadi kalau ditanya tadi seberapa besar pengaruhnya, tentunya akan berpengaruh terhadap pasar saham kita, karena pengaruhnya terhadap ekonomi kita juga relatif cukup besar dari sisi kontribusi ekonomi Cina. Jadi kalau kita lihat juga apalagi bicara masalah komoditi, kita juga melihat bahwa konsumsi ekspor komoditi kita juga banyak diserap oleh pasar Tiongkok, sehingga tadi kenaikan ekonomi mereka tentu juga akan memberikan ekspektasi positif terhadap permintaan komoditi ke kita. Jadi tentu ini akan menjadi katalis yang cukup baik sebenarnya bagi pasar saham kita. Kalau nanti dirilis ekonomi mereka nanti yang di kuartal kedua sesuai dengan ekspektasi pasar. Tapi dengan angka indeks manufaktur yang tadi mengalami penguatan, jadi kita melihat bahwa sampai sejauh ini tracknya sudah sesuai dengan tadi ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus nanti di kuartal kedua untuk ekonomi Tiongkok. Baik, selain saham-saham komoditi, Pak Alfred, apakah saham-saham rate sensitif ini juga berpotensi menopang penguatan IHSG pada pekan ini?
Ya, kalau untuk yang rate sensitif tentu tadi masih cukup sulit ya. Artinya bahwa tadi The Fed masih menyisakan potensi kenaikan suku bunga. Artinya bahwa kemungkinan untuk suku bunga kita juga mengalami kenaikan ketika nanti The Fed menaikkan suku bunga juga cukup besar. Sehingga tadi beberapa sektor yang cukup sensitif ya, seperti misalnya sektor properti, pembiayaan, tentu juga akan berpengaruh. Tapi sekali lagi kita memang melihat bahwa kenaikan suku bunga ini akan berlangsung secara short term, karena tadi pasar juga punya ekspektasi bahwa di semester kedua nanti mungkin kuartal keempat sudah akan dimulai penurunan suku bunga, sehingga dampaknya bersifat short term. Jadi kalau untuk jangka menengah panjang kita memang melihat tadi meskipun secara short term sektor-sektor yang sensitif seperti properti, pembiayaan atau mungkin sektor-sektor yang lainnya yang sensitif terhadap suku bunga mungkin akan minim sentimen atau tidak ada katalis positif. Tapi dalam menengah panjang kemungkinan kita lihat bahwa menjadi sektor yang cukup berpotensi sekali. Jadi untuk yang short term mungkin memang tadi karena relatif masih cukup berat sentimen ekspektasi masih dinaikannya suku bunga terhadap sektor-sektor yang punya sensitif terhadap rate ya, seperti tadi sektor properti dan juga sektor pembiayaan. Baik, terakhir Pak Alfred, apa saja rekomendasi Anda untuk saham yang calon cuan pada perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat mungkin meskipun tadi katalis positifnya juga cukup banyak, tapi yang perlu menjadi concern adalah likuiditas kita. Kita memang melihat bahwa dalam 1 pekan, 2 pekan terakhir kita melihat terjadi penurunan likuiditas atau nilai transaksi bursa yang bisa dikatakan cukup signifikan. Ini yang menjadi concern kita. Jadi berharap bahwa ini akan bisa membaik ketika memang ekspektasinya tadi kondisi ekonomi kita juga ternyata cukup tough nantinya yang akan dibuktikan di rilis ekonomi kuartal kedua. Terkait dengan sektor-sektornya kita masih melihat bahwa saham-saham blue chip masih menjadi prioritas. Terkhusus tadi bahwa saham-saham musim pembagian dividen juga sudah mulai berakhir. Tentu tadi bahwa harga-harga emiten-emiten yang punya dividen jumbo sudah berada pada posisi yang netral. Jadi sudah mengeluarkan dampak dari atau impact terhadap momentum dividen. Jadi saham-saham di sektor tersebut seperti misalnya sektor telekomunikasi, sektor consumer good yang juga punya tadi historis dividen cukup tinggi dalam posisi netral, sebenarnya dari sisi valuasi masih cukup bagus, dari sisi daya tahan juga cukup bagus, dan dari sisi animo investor asing juga kita lihat catatannya masih cukup bagus. Jadi masih sektor-sektor ya blue chips di sektor consumer dan juga sektor perbankan dan telekomunikasi. Jadi relatif itu yang menjadi cukup alasan kita kenapa itu menjadi perhatian kita untuk dalam jangka pendek ini, karena kita lihat bahwa di bulan Juni ini tekanan masih cukup besar meskipun tadi sepanjang akumulasi libur kita dimodali sentimen positif di awal pekan ini, tapi sekali lagi penguatannya cukup terbatas karena faktor likuiditas dan juga karena faktor tadi masih ada ekspektasi kenaikan suku bunga yang akan menjadi katalis negatif bagi pasar saham. Baik, ini saham-saham yang akan membagikan dividen, saham-saham blue chip dan juga komoditi akan diburu oleh para investor pada pekan ini. Terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Terima kasih, sama-sama.